Tidak ada tempat yang lebih indah selain dari hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Yesus Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Mari penuhi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami dengan kekudusan-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Setiap rumah, setiap tempat, dimanapun kami menyembah-Mu, kehidupan kami penuh dengan hadirat-Mu. Dan tidak ada hal lain Tuhan yang lebih berharga dari hadirat-Mu, lebih berharga dari kekudusan-Mu, lebih berharga dari kemuliaan-Mu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Yesus. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Oh Tuhan. Yes Lord. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat memasuki hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul 8. Dan ayat yang diambil adalah ayat dari 26 sampai dengan ke-40. Dari kisah ini kita belajar mengenai seorang yang penuh dengan Roh Kudus bernama Filipus, yang oleh Roh Kudus diutus untuk pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Filipus berangkat ke sana karena Tuhan mau mempertemukan Filipus dengan seorang dari Ethiopia. Dan ini bukan orang sembarangan. Dia seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Dia pergi ke Yerusalem untuk ibadah. Nah, untuk apa Filipus dibawa oleh Roh Kudus ke sana? Rupanya saudara-saudara, Roh Kudus bilang kepada Filipus, pergi ke dalam kereta itu. Seorang Ethiopia ini sedang di dalam kereta. Lalu Filipus segera ke situ. Kita lihat ayat yang ke-30. Filipus mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang sedang dibaca itu? Lalu kita perhatikan ayat ke-31, jawabnya. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Singkat cerita, ketika dia membaca, maka dia bertanya siapa yang diceritakan dari nats tersebut. Nah, dari situlah Filipus mulai memberitakan tentang Injil.
Bapak Filipus mulai menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang Ethiopia ini. Sampai satu waktu, ketika di ayat 36 dikatakan mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis? Dan ayat 37 katakan, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan kemudian orang Ethiopia ini, dia menerima baptisan air. Apa poin yang dapat kita sama-sama pelajari dari nats yang kita baca sama-sama pagi ini? Poin pertama, hari ini mari kita seperti Filipus, belajar taat akan suara Roh Kudus. Jika Roh Kudus meminta engkau melakukan sesuatu, jika Roh Kudus memimpin engkau untuk pergi ke satu tempat, digerakkan oleh Roh Kudus untuk berdoa buat seseorang, lakukanlah. Lakukanlah seperti Filipus lakukan. Dan yang kedua, mari kita siap sedia senantiasa untuk membimbing orang mengenal Tuhan. Sebagaimana Filipus dalam cerita ini, Tuhan utus dia bertemu dengan seorang Ethiopia untuk membawa ia mengenal Tuhan. Bagaimana orang Ethiopia ini bisa mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan jika tidak ada yang membimbing? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hidup kita untuk senantiasa dapat menjadi berkat. Untuk membawa orang lain, untuk dapat membimbing orang lain mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kemudian yang ketiga, setelah kita pelajari dari ayat ini, setelah orang Ethiopia itu dibaptis, ketika keluar dari air, saudara, Filipus sudah tidak ada di tempat itu. Roh Kudus sudah membawa dia ke tempat lain. Artinya apa? Semua itu hanya karena karya Roh Kudus. Ketika kita membawa orang mengenal Tuhan, dan orang ini hidup, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, dibaptis, itu bukan kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Tidak secuil pun kita boleh memegahkan diri, mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biar ketika kita ada seseorang yang dimenangkan bagi Tuhan, kita kembalikan semuanya untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur sama-sama kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan sekali lagi hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau memakai hidup kami. Dan kami mau katakan Tuhan, ajar kami peka terhadap pimpinan suara Roh Kudus. Ajar kami taat apapun yang Roh Kudus mau kami lakukan hari ini. Kami mau lakukan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, biar kami boleh menjadi berkat. Biar kami boleh membawa orang-orang di sekeliling kami yang rindu mengenal Tuhan. Kami boleh memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Kami boleh membawa mereka lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami hanya alat-Mu. Pakai kami Tuhan. Itu yang kami rindukan. Dan Tuhan, kami mau mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jika kami melihat jiwa-jiwa dimenangkan, kami boleh melihat semua itu hanya karena karya daripada Roh Kudus. Bukan kuat gagah kami, sebab kami hanyalah alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pakai hidup kami, terus berjalan bersama dengan kami. Sepanjang hari ini kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang salah menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus,
Dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya, siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya, jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.